Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahindri Mawettriani dengan NIM 2411072016. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Yang pertama itu ada gambar WAN. Itu terlihat sketsa dari gambar jaringan WAN. Di tengah itu ada WAN yang merupakan jaringan terbesar yang bisa menghubungkan banyak perangkat kecil, banyak jaringan kecil. Selanjutnya itu di kiri ada kampus LAN yang merupakan jaringan lokal dalam suatu gedung atau kampus. Terus di sampingnya itu ada wireless LAN, itu digunakan untuk jaringan wifi yang tanpa kabel. Selanjutnya itu ada dial-up connection, di mana itu merupakan koneksi jadul yang digunakan untuk telepon. Selanjutnya itu di atasnya ada building frame relay, di mana ini merupakan contoh teknologi lama buat koneksi antar gedung atau melewati LAN. Selanjutnya itu ada main CTX atau Metropolitan Area Network CTX, itu merupakan jaringan skala kota. Selanjutnya itu ada network interface. Yang pertama itu ada LAN, local area network, di mana LAN ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area kecil seperti rumah, kantor, atau gedung. LAN ini umumnya menggunakan teknologi Ethernet dengan standar IEEE 802.3 atau WiFi dengan kecepatan 10 sampai 1000 Mbps. Selanjutnya itu LAN ini berbeda dengan WAN karena hanya digunakan pada area terbatas, tidak memerlukan sewa jaringan, dan mampu mengirimkan data dalam jumlah besar. LAN ini dihubungkan dengan jaringan lain menggunakan router untuk membentuk WAN, serta bisa terhubung ke internet melalui teknologi seperti VPN atau tunnel. Selanjutnya itu ada teknologi yang digunakan pada LAN. Yang pertama itu ada Ethernet. Ethernet merupakan teknologi LAN yang paling umum digunakan saat ini dengan standar IEEE 802.3. Ethernet menggunakan metode pengiriman data berbasis frame dan biasanya memakai kabel twisted pair atau fiber optic. Keunggulannya itu kecepatannya tinggi, biayanya relatif murah, dan juga mudah dikembangkan. Selanjutnya itu ada token ring. Teknologi ini dikembangkan oleh IBM dan menggunakan standar IEEE 802.5. Sistem kerjanya itu menggunakan token atau semacam izin yang beredar dalam jaringan berbentuk lingkaran. Hanya perangkat yang memegang token yang bisa mengirimkan data, sehingga mengurangi tabrakan data atau collision. Namun sekarang token ring ini sudah jarang digunakan karena kalah populer dengan Ethernet. Selanjutnya itu ada FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Teknologi ini menggunakan fiber optik dengan kecepatan tinggi sekitar 100 Mbps. FDDI ini menggunakan dua jalur cincin untuk meningkatkan keandalan. Jika satu jalur rusak, jalur lain itu tetap bisa digunakan sehingga jaringan tetap berjalan. Selanjutnya itu ada perangkat yang banyak digunakan LAN. Yang pertama itu ada hub. Hub ini Hub ini mengirim data ke semua perangkat tanpa seleksi. Menggunakan hub ini kurang efisien karena dia tidak menyeleksi data yang masuk. Selanjutnya itu ada bridge. Bridge ini menghubungkan dua segmen jaringan dan membantu mengurangi tabrakan data. Selanjutnya itu ada switch. Switch ini lebih pintar dari hub karena dia mengirim data langsung ke perangkat tujuan sehingga lebih cepat dan efisien. Selanjutnya itu ada yang terakhir ada router. Router ini menghubungkan jaringan LAN ke jaringan lain, misalnya ke internet. Selanjutnya itu ada perangkat LAN. Yang pertama itu ada Network Interface Card atau NIC, merupakan perangkat yang dipasang pada komputer untuk menghubungkan komputer ke jaringan. NIC ini berfungsi sebagai pengirim dan penerima data dalam jaringan. Selanjutnya itu ada hub. Hub ini bekerja pada layer 1. Ya, hub ini dia berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Namun datanya itu tidak diseksi dan akan disebarkan ke semua perangkat atau kita sebut dengan broadcast. Selanjutnya itu ada switch. Switch ini dia bekerja pada layer 2 atau data link layer. Switch ini lebih pintar dibandingkan hub karena dapat mengirim langsung datanya ke tujuan berdasarkan alamat MAC sehingga lebih efisien. Terus terakhir itu ada router yang bekerja pada layer 3 atau network layer, digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, misalnya menghubungkan LAN ke internet atau LAN ke lain. Selanjutnya itu ada repeater atau ini digunakan untuk memperkuat sinyal agar dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dalam jaringan.
Dan terakhir itu adalah bridge atau dia berfungsi untuk menghubungkan data segmen jaringan LAN dan mengatur lalu lintas data di antara keduanya sehingga tidak terjadi tabrakan data. Oke, selanjutnya itu ada WAN, Wide Area Network, di mana WAN ini jaringan komputer yang mencakup wilayahnya lebih luas, sangat luas, seperti antar kota atau negara, bahkan bisa juga benua. Contoh paling umum itu seperti kita menggunakan internet. Selanjutnya itu ada perangkat-perangkat yang digunakan WAN. Yang pertama itu ada router. Router ini dia berfungsi untuk mengarahkan data antar jaringan yang berbeda. Router ini menentukan jalur terbaik mana yang agar data bisa sampai ke tujuan. Selanjutnya ada itu WAN switching atau perangkat. Selanjutnya itu ada WAN switching. Perangkat ini untuk menghubungkan banyak jaringan dalam skala luas seperti teknologi frame relay atau ATM. Selanjutnya itu ada modem. Modem ini dia mengubah sinyal digital menjadi analog agar data bisa dikirim melalui media seperti kabel, telepon, atau internet. Selanjutnya itu ada communication server atau com server. Ini mengatur komunikasi data dan koneksi dari banyak pengguna atau perangkat dalam jaringan WAN, karena kan WAN itu digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya itu ada karakteristik WAN. Yang pertama itu menghubungkan jaringan LAN yang berjauhan. Yang kedua itu menggunakan infrastruktur dari penyedia layanan atau provider. Yang ketiga itu membutuhkan biaya sewa jaringan. Yang keempat itu jangkauannya sangat luas. Yang terakhir itu kecepatan bervariasi tergantung teknologi yang digunakan. Baiklah, selanjutnya itu ada teknologi dalam WAN. Yang pertama itu ada POTS atau Plain Old Telephone Service. Ini jaringan telepon analog lama, kecepatannya rendah, biasanya digunakan untuk dial-up. Yang selanjutnya itu ada ISDN atau Integrated Service Digital Network. Ini versi digital dari telepon, bisa mengirim data dan suara sekaligus dengan kualitas lebih baik dari POTS. Selanjutnya itu ada frame relay. Teknologi ini pengiriman data berbasis paket switching, lebih cepat dari X25, digunakan untuk jaringan perusahaan. Selanjutnya itu ada ATM, Asynchronous Transfer Mode. Ini mengirim data dalam bentuk sel kecil dengan kecepatan tinggi, cocok untuk data, suara, dan video. Selanjutnya itu ada XDSL, Digital Subscriber Line. Ini internet melalui kabel telepon dengan kecepatan lebih tinggi, contohnya itu ada ETSI. Selanjutnya itu ada kabel modem, menggunakan jaringan TV kabel untuk akses internet, kecepatannya juga cukup tinggi. Selanjutnya itu ada wireless and satellite, menggunakan gelombang radio atau satelit, cocok untuk daerah yang sulit dijangkau dengan kabel. Selanjutnya itu ada SONET atau HDH, teknologi fiber optik yang berkecepatan sangat tinggi, biasanya digunakan sebagai backbone jaringan besar. Oke, selanjutnya itu ada media transmisi. Yang pertama itu ada media terarah, itu koaksial. Yang pertama, ini koaksial ini kabel dengan inti tembaga, tahan juga terhadap gangguan, dan juga dulu banyak digunakan pada jaringan. Selanjutnya itu ada twisted pair atau UTP atau STP. Kabel berpilin ini paling umum digunakan pada LAN, misalnya kabel RJ45 atau LAN. Selanjutnya itu ada fiber optik, menggunakan cahaya, kecepatannya juga sangat tinggi, dan biasanya itu untuk backbone atau antar gedung. Yang terakhir itu ada media tidak terarah. Yang pertama itu ada radio atau WiFi. Ini menggunakan gelombang radio 2,4 GHz dan 5,8 GHz, dimana ini umum untuk jaringan yang nirkabel. Yang kedua itu ada satelit, digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti antar benua atau antar negara. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.